Bismillahirrahmanirrahim. Para para kullahu ila zina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah mengangkat dan meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu berapa derajat atau tingkat. Dan beriman lainnya Allah menerangkan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzi la ya'lamun. Katakanlah, apakah dapat disamakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dalam hadis Rasulullah bersabda, dari Anas RA berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walau di negeri kita, sebab untuk ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu karena rida, suka, senang dengan apa yang dituntut dan dicarinya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, menuntut ilmu sesaat 1 jam lebih baik dari bangun ibadat 1 malam, dan menuntut ilmu sehari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Riwayat Ad-Dailami. Sakbarah radhiyallahu berkata, siapa yang menuntut ilmu maka menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat At-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu berkata, siapa yang pindah untuk belajar ilmu maka akan diampunkan baginya sebelum melangkahkan kakinya. Riwayat Asy-Syairazi. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Nabi Sulaiman alaihi salam diberi kesempatan untuk memilih antara harta, kerajaan dan ilmu. Maka ia memilih ilmu. Maka diberi kerajaan dan kekayaan. Karena ia memilih ilmu, maka yang lainnya ikut kepadanya. Riwayat Ibnu Asakir dan Ad-Dailami. Abu Umamah radhiyallahu berkata, tiap orang yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadat hingga besar atau tua, maka Allah akan memberinya pahala 72 orang siddiq pada hari kiamat. Riwayat At-Tabrani. Anas radhiyallahu berkata, ulama sebagai pewaris para nabi, maka dicintai oleh ahli langit dan dibacakan istighfar oleh ikan di laut jika mereka mati hingga hari kiamat. Riwayat Ibnu An-Najjar. Muawiyah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan maka diampunkan dan dipandang dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal yang lebih utama untuk beribadat kepada Allah seperti fikih dalam agama, dan seorang yang faqih pandai benar dalam agama lebih berat terhadap syaitan dari 1000 ahli ibadah. Dan tiap suatu adat yang sendinya, yang sendi agama ialah fikih, pengertian yang sungguh-sungguh. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Muhammad bin Ali berkata, 2 rakaat dari seorang alim lebih utama daripada 70 rakaat dari orang yang bodoh, tidak alim. Riwayat Ibnu
An-Najjar. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, sebaik-baik umatku ulamanya, dan sebaik-baik ulama ialah yang belas kasih. Ingatlah bahwa Allah dapat mengampunkan bagi orang yang alim 70 dosa sebelum mengampunkan bagi yang bodoh 1 dosa. Ingatlah bahwa seorang alim yang belas kasih itu akan datang pada hari kiamat sedang cahayanya telah menerangi antara barat dan timur bagaikan bintang yang terang di langit. Riwayat Abu Nu'aim Al-Khatib. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, seorang alim jika mati, maka Allah membentuk ilmunya bagaikan orang yang menyenangkannya dalam kubur hingga hari kiamat, dan mengelakkannya daripadanya segala binatang jahat di tanah. Riwayat Ad-Dailami. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, jika bertemu orang alim dengan orang abid di atas sirat, maka diperintahkan kepada abid itu, masuklah ke surga dan bersuka-suka karena ibadatnya, dan dikatakan oleh orang alim itu, berhentilah di sini dan berikan syafaatnya pada siapa yang kau suka, maka tiadalah engkau memberi syafaat kepada seorang melainkan akan diterima oleh Allah. Maka dia berdiri sebagaimana kedudukan para nabi. Riwayat Abu Syuaib Ad-Dailami. Utsman radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pertama yang dapat memberikan syafaatnya para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Al-Khatib. Anas radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan seorang alim terhadap lain-lainnya bagaikan kelebihan seorang nabi atas umatnya. Riwayat Al-Khatib. Jabir radhiyallahu berkata, hormatilah para ulama karena mereka sebagai waris nabi. Maka siapa yang memuliakan mereka berarti telah memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id radhiyallahu berkata, siapa yang mengajar satu ayat dari kitab Allah atau satu bab dari ilmu agama, maka Allah akan menumbuhkan pahalanya hingga hari kiamat. Riwayat Ibnu Asakir. Mu'adz bin Anas radhiyallahu berkata, siapa yang mengajar ilmu agama, maka ia mendapatkan pahala yang mengamalkan ilmu itu dan tidak mengurangi pahalanya orang yang beramal atau berbuat. Riwayat Ibnu Majah. Mu'adz radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memberi hidayah pada seseorang disebabkan karena ajaranmu, maka lebih baik bagimu daripada mendapat dunia dan seisinya. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, pergi di waktu pagi atau sore ke masjid untuk mengajar ilmu agama lebih baik di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Ibnu An-Najjar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap orang yang diberi oleh Allah ilmu agama lalu disembunyikannya, maka Allah mengendalikan mulutnya pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang belajar ilmu agama seharusnya untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dipelajarinya untuk mencapai tujuan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga daripada hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang belajar ilmu
untuk menandingi para ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh atau memalingkan pandangan orang-orang kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalam.